Nama lengkap saya Rahmat Hidayat, namun di kalangan teman-teman pegiat fotografi dan penjelajah tempat-tempat tak biasa, saya lebih akrab disapa Arman. Profesi saya sebagai fotografer lepas membawa saya ke berbagai penjuru, mencari sudut pandang yang berbeda, menangkap esensi sebuah tempat yang seringkali terlewat oleh mata awam. Saya memiliki ketertarikan khusus pada bangunan-bangunan tua, lokasi-lokasi terbengkalai, dan tentu saja, tempat-tempat yang diselimuti aura mistis. Bagi saya, di balik setiap cerita seram atau legenda urban, ada sebuah narasi yang menunggu untuk diungkap melalui lensa kamera, sebuah keindahan yang tersembunyi dalam keheningan atau bahkan ketakutan. Sekitar tahun 2018, beberapa kali dalam diskusi dengan sesama rekan fotografer di Balikpapan, nama Pulau Kumala di Tenggarong, Kutai Kartanegara, sering disebut-sebut. Bukan lagi sebagai destinasi wisata keluarga yang ramai seperti awal kemunculannya, melainkan sebagai sebuah pulau yang mulai diselimuti selubung misteri. Cerita-cerita tentang pengalaman ganjil pengunjung, suara-suara aneh di malam hari, hingga penampakan sosok-sosok tak kasat mata mulai beredar dari mulut ke mulut. Konon, seiring dengan beberapa wahana yang mulai tak terawat dan ditinggalkan, penghuni asli, pulau tersebut mulai lebih sering menunjukkan eksistensinya. Informasi ini seperti magnet bagi jiwa petualang saya. Niat awal saya sederhana namun ambisius. Saya ingin mendokumentasikan Pulau Kumala tidak hanya sebagai objek wisata yang mulai meredup, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki kehidupan lain di malam hari. Saya membayangkan foto-foto dengan nuansa gelap, dramatis, yang mampu menangkap aura misterius yang banyak dibicarakan orang. Saya ingin membuktikan sendiri kebenaran cerita-cerita tersebut, atau setidaknya, merasakan atmosfer yang berbeda ketika pulau itu benar-benar sepi dari aktivitas manusia. Sebuah portofolio yang menampilkan sisi lain Pulau Kumala yang belum pernah diabadikan sebelumnya, menjadi target utama saya. Sebelum berangkat, saya melakukan sedikit riset. Membaca sejarah singkat pulau tersebut, bagaimana ia diubah dari lahan tidur menjadi taman rekreasi, dan tentu saja, mencari sebanyak mungkin cerita atau kesaksian mistis yang bisa saya temukan di internet atau dari kenalan yang pernah berkunjung. Semakin banyak saya membaca, semakin besar pula rasa penasaran saya. Ada semacam panggilan untuk datang, untuk melihat, dan untuk merekam. Saya mempersiapkan peralatan fotografi saya dengan cermat, memastikan baterai terisi penuh, kartu memori kosong, dan lensa yang tepat untuk kondisi minim cahaya. Keputusan untuk melakukan perjalanan ini seorang diri adalah pilihan sadar. Saya merasa, dengan pergi sendiri, saya bisa lebih fokus, lebih leluasa bergerak, dan mungkin lebih terbuka untuk merasakan apapun yang ada di sana. Tidak ada distraksi, tidak ada orang lain yang mungkin mempengaruhi persepsi saya. Hanya saya, kamera saya, dan Pulau Kumala dengan segala misteri yang dikandungnya. Sebuah perjalanan yang saya harapkan akan memberikan pengalaman dan karya yang tak terlupakan, meskipun saat itu saya belum tahu betapa dalamnya makna, tak terlupakan, tersebut. Perjalanan darat dari Balikpapan menuju Tenggarong memakan waktu beberapa jam. Langit sore itu agak kelabu, seolah memberi pertanda akan suasana yang akan saya temui. Setibanya di Tenggarong, saya langsung menuju dermaga kecil tempat perahu-perahu penyeberangan menuju Pulau Kumala bersandar. Udara di sekitar Sungai Mahakam terasa lembab dan sedikit berbau tanah basah. Saya menyewa sebuah perahu motor kecil untuk mengantarkan saya menyeberang. Deru mesin perahu memecah keheningan permukaan sungai yang luas dan berwarna coklat. Dari kejauhan, Pulau Kumala mulai tampak. Bentuknya seperti permata hijau yang memanjang, mengapung tenang di tengah aliran Mahakam. Beberapa struktur bangunan tinggi seperti menara pandang dan bagian atas wahana permainan terlihat mencuat di antara rimbunnya pepohonan. Namun, yang paling menarik perhatian saya sejak awal adalah siluet patung Lembuswana yang gagah. Makhluk mitologi penjaga kerajaan Kutai itu seolah menjadi gerbang tak kasat mata, menyambut sekaligus mengawasi siapapun yang datang. Aura megah namun sedikit angker sudah terpancar bahkan dari seberang sungai.
Saat perahu merapat dan kaki saya pertama kali menginjakkan tanah di dermaga Pulau Kumala, ada sensasi yang berbeda. Bukan hanya udara yang terasa sedikit lebih sejuk karena banyaknya pepohonan, tetapi ada semacam berat yang tak terlukiskan. Kesunyian mulai terasa lebih pekat di sini, meskipun masih ada beberapa keluarga dan pasangan muda yang berlalu lalang menikmati sisa-sisa sore. Namun, keramaian itu terasa semu, seperti hanya lapisan tipis yang menutupi sesuatu yang lebih dalam dan lebih kuno di bawahnya. Saya berjalan perlahan, mengamati sekitar. Beberapa wahana tampak masih beroperasi, namun antusiasme pengunjung tidak seramai yang saya bayangkan untuk sebuah taman rekreasi. Banyak sudut pulau yang terlihat lengang, bahkan beberapa area tampak kurang terawat. Cat yang mulai mengelupas, ilalang yang tumbuh di sela-sela paving block, dan beberapa kios yang tutup permanen memberikan kesan melankolis. Ini bukan lagi gemerlap taman hiburan yang penuh tawa, melainkan sebuah tempat yang seolah sedang merenungi masa lalunya. Patung lembu Swana yang saya lihat dari jauh kini berdiri menjulang di hadapan saya. Detail ukirannya luar biasa, dengan sisik naga, belalai gajah, taring singa, dan sayap garuda. Tatapan matanya yang terbuat dari batu seolah hidup, mengarah lurus ke depan, seolah menembus pandangan. Saya menghabiskan beberapa waktu untuk memotretnya dari berbagai sudut. Ada perasaan campur aduk saat berada di dekatnya. Kagum akan kemegahannya, namun juga sedikit merinding oleh aura mistis yang tak bisa saya abaikan. Rasanya, patung ini bukan sekadar karya seni, melainkan sebuah simbol yang memiliki energi tersendiri. Dengan kamera setia di tangan, saya memulai eksplorasi lebih mendalam di Pulau Kumala selagi hari masih terang. Saya berjalan menyusuri jalan setapak yang mengelilingi pulau, sesekali berhenti untuk mengambil gambar objek-objek yang menarik perhatian. Kereta gantung yang tergantung diam di kabelnya, barisan kabinnya yang kosong seolah menunggu penumpang yang tak kunjung datang, menjadi salah_satu subjek foto saya. Ada nuansa kesepian yang kuat terpancar darinya, kontras dengan fungsinya sebagai wahana yang seharusnya membawa keceriaan. Saya kemudian menemukan beberapa area wahana permainan yang sudah jelas tidak lagi difungsikan. Biang lala raksasa berdiri kaku, beberapa gondolanya tampak berkarat. Komedi putar dengan kuda-kuda kayu yang catnya mulai pudar terlihat menyedihkan. Di area ini, ilalang tumbuh cukup tinggi, dan beberapa bagian pagar pembatas sudah roboh. Suasana di sini terasa jauh lebih sunyi dan terisolasi dibandingkan bagian depan pulau. Saya mengambil banyak foto, mencoba menangkap aura keterbengkalaian yang justru memiliki daya tarik tersendiri bagi saya. Disinilah kejanggalan pertama mulai saya rasakan dengan jelas. Ketika sedang asyik memotret di dekat wahana biang lala yang tua itu, tiba-tiba hidung saya mencium aroma bunga Kamboja yang sangat kuat dan manis. Aneh, karena sejauh mata memandang, tidak ada satupun pohon Kamboja di sekitar area tersebut. Aroma itu datang dan pergi begitu saja, meninggalkan rasa heran dan sedikit bulu kuduk yang meremang. Saya mencoba mencari sumbernya, namun tidak menemukan apa-apa. Saya mengabaikannya, berpikir mungkin hanya angin yang membawa aroma dari tempat lain, meski logika saya sedikit menolak penjelasan itu. Tidak lama setelah itu, saat saya berada di dekat taman bermain anak-anak yang juga tampak sepi, saya mendengar suara cekikikan halus, seperti suara anak-anak yang sedang bermain riang. Spontan saya menoleh ke arah sumber suara, berharap melihat sekelompok anak kecil. Namun, yang saya temukan hanyalah ayunan kosong dan perosotan yang sunyi. Suara itu hilang secepat kemunculannya. Saya terdiam sejenak, jantung sedikit berdebar. Apakah ini hanya imajinasi saya karena terlalu fokus mencari hal-hal mistis? Atau memang ada sesuatu yang mulai menyapa? Saya berusaha tetap tenang, meyakinkan diri bahwa mungkin ada pengunjung lain di area yang tidak terlihat. Semakin sore, matahari mulai condong ke barat, membiaskan cahaya keemasan yang indah namun juga menghadirkan bayangan-bayangan yang memanjang. Saya kembali ke area patung lembu Swana. Entah mengapa, di bawah cahaya senja, patung itu terasa semakin hidup dan mengintimidasi.
Tatapan matanya seolah benar-benar mengikuti setiap gerakan saya. Aura mistis di sekitarnya terasa semakin kental. Saya mengambil beberapa foto lagi, namun kali ini dengan perasaan yang sedikit berbeda. Ada semacam kewaspadaan yang mulai tumbuh dalam diri saya. Pulau ini jelas menyimpan lebih banyak cerita daripada yang terlihat di permukaan. Hasil eksplorasi siang hari memang menghasilkan beberapa foto yang menarik, namun belum memuaskan dahaga saya akan cerita yang lebih dalam. Kejanggalan-kejanggalan kecil yang saya alami justru semakin memicu rasa penasaran. Saya merasa bahwa esensi sebenarnya dari misteri Pulau Kumala baru akan terungkap ketika kegelapan menyelimuti dan kesunyian menjadi mutlak. Ide untuk mendapatkan gambar emas, foto-foto malam yang menangkap aura mistis pulau ini dalam kesendiriannya, mulai menguat dalam benak saya. Tentu saja, saya sadar bahwa tinggal di pulau setelah jam operasional berakhir adalah sebuah pelanggaran. Ada risiko ketahuan oleh petugas keamanan, atau bahkan risiko lain yang lebih tak terduga. Namun, jiwa petualang dan ambisi sebagai fotografer mengalahkan rasa was-was itu. Saya mulai menyusun rencana nekat. Saya akan bersembunyi di salah satu sudut pulau hingga semua pengunjung dan petugas pergi, lalu saya akan memiliki Pulau Kumala untuk diri saya sendiri semalaman. Kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan dokumentasi eksklusif terasa terlalu sayang untuk dilewatkan. Menjelang jam tutup pulau, saya mulai mencari tempat persembunyian yang strategis. Pilihan saya jatuh pada salah satu bangunan bekas pujasera yang terletak agak di ujung pulau, cukup jauh dari dermaga utama dan pos jaga. Bangunan itu tampak kosong dan sedikit gelap, sempurna untuk tidak menarik perhatian. Dengan hati-hati, saya menyelinap masuk dan mencari sudut yang paling tersembunyi. Saya menyiapkan perbekalan seadanya yang sudah saya bawa dalam tas ransel, beberapa botol air mineral, roti, dan tentu saja, peralatan utama saya kamera, beberapa lensa, baterai cadangan yang banyak, dan senter dengan intensitas cahaya yang bisa diatur. Jantung saya berdegup kencang, campuran antara antisipasi, kegembiraan terlarang, dan sedikit rasa takut yang coba saya tekan. Saya bisa mendengar pengumuman bahwa pulau akan segera ditutup, disusul suara langkah kaki orang-orang yang bergegas menuju dermaga. Dari celah kecil di dinding bangunan tempat saya bersembunyi, saya mengintip perahu terakhir yang membawa petugas meninggalkan pulau. Setelah deru mesin perahu itu menghilang ditelan keheningan Sungai Mahakam, suasana berubah drastis. Pulau Kumala kini benar-benar menjadi milik malam. Saya menunggu sekitar 1 jam lagi dalam persembunyian, memastikan bahwa pulau benar-benar kosong dan aman bagi saya untuk memulai eksplorasi malam. Udara terasa semakin dingin, dan suara-suara alam malam mulai mendominasi. Gesekan daun, seruan serangga malam, dan deburan halus air sungai menjadi simfoni yang menemani kesendirian saya. Saya mengambil napas dalam-dalam, mempersiapkan mental untuk menghadapi apapun yang akan saya temui. Misi malam saya di Pulau Kumala akan segera dimulai. Setelah merasa cukup aman, saya memberanikan diri keluar dari persembunyian. Gelap pekat langsung menyergap. Hanya cahaya bulan yang sesekali muncul dari balik awan yang menjadi penerangan alami, itu pun sangat minim. Senter di tangan saya menjadi satu-satunya sahabat setia yang menembus kegelapan. Suasana benar-benar berbeda. Keindahan pulau yang tadi siang masih bisa dinikmati kini berubah menjadi lanskap bayangan dan siluet-siluet yang tampak menyeramkan. Pohon-pohon besar terlihat seperti raksasa-raksasa diam yang mengawasi. Tidak lama setelah saya mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang sama seperti siang tadi, teror pertama datang dalam bentuk suara. Saya mendengar dengan jelas suara langkah kaki di belakang saya, mengikuti ritme langkah saya. Ketika saya berhenti, suara itu juga berhenti. Ketika saya berjalan lagi, suara itu kembali terdengar. Saya menoleh beberapa kali, menyorotkan senter ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Jalan setapak itu kosong melompong. Bulu kuduk saya mulai berdiri. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya gema langkah saya sendiri, atau mungkin binatang malam,
tapi suara itu terlalu jelas seperti langkah sepatu manusia. Kemudian, bisikan-bisikan halus mulai terdengar. Awalnya sangat samar, seperti desau angin yang membawa potongan kata tak jelas. Namun, lama-kelamaan bisikan itu semakin nyata, seolah ada seseorang yang berbisik tepat di telinga saya. Kadang seperti memanggil nama, Arman, kadang hanya tawa lirih yang membuat darah saya berdesir. Saya menutup telinga sejenak, mencoba fokus dan tidak panik. Apakah ini halusinasi auditori karena kelelahan dan ketegangan? Atau pulau ini benar-benar mulai berbicara kepada saya? Saya melanjutkan perjalanan dengan hati yang semakin was-was menuju area wahana permainan yang terbengkalai. Disinilah saya melihat sesuatu yang membuat lutut saya lemas. Salah satu ayunan di taman bermain itu bergerak maju mundur dengan sendirinya. Pelan, namun ritmis. Tidak ada angin malam yang cukup kencang untuk menggerakkannya seperti itu. Seolah-olah ada anak kecil tak kasat mata yang baru saja selesai bermain dan meninggalkannya. Senter saya menyorot ayunan itu, dan bayangannya yang memanjang di tanah tampak menari-nari dengan ganjil. Saya buru-buru mengambil beberapa foto, meski tangan saya sedikit gemetar. Semakin malam, intensitas gangguan semakin meningkat. Bayangan-bayangan hitam seringkali melintas cepat di sudut mata saya. Suhu udara terasa turun drastis di beberapa titik tertentu, membuat saya menggigil meski tidak ada angin. Saya merasa tidak lagi sendirian. Ada banyak mata yang tak terlihat sedang mengawasi setiap gerak-gerik saya. Perasaan ini begitu kuat hingga saya beberapa kali menoleh ke belakang, setengah berharap dan setengah takut melihat sesuatu. Pulau Kumala di malam hari bukanlah tempat untuk mereka yang bernyali ciut, dan saya mulai mempertanyakan keberanian saya sendiri. Meski rasa takut mulai menggerogoti, ada bagian dari diri saya yang masih didorong oleh rasa penasaran dan tujuan awal untuk mendapatkan dokumentasi terbaik. Saya memutuskan untuk menghadapi pusat dari aura mistis pulau ini, setidaknya menurut perasaan saya, area patung Lembu Swana. Dengan sisa-sisa keberanian yang ada, saya berjalan perlahan menuju ikon pulau tersebut. Setiap langkah terasa berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba menahan saya. Udara di sekitar semakin dingin dan menyesakkan. Semakin saya mendekati patung raksasa itu, semakin kuat pula sensasi aneh yang saya rasakan. Senter saya menyorot ke arah patung, dan dalam kegelapan malam, Lembu Swana tampak jauh lebih mengintimidasi daripada siang hari. Bayangannya yang jatuh ke tanah terlihat seperti monster yang siap menerkam. Di sini, bau kemenyan yang sangat tipis namun khas mulai tercium, bercampur dengan aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Ini adalah bau yang sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus. Saya berdiri tepat di bawah kaki patung Lembu Swana, mendongak menatap kemegahannya yang kini terasa begitu menekan. Keheningan begitu pekat, hanya suara detak jantung saya sendiri yang terdengar memburu di telinga. Tiba-tiba, dari balik salah satu pilar besar penyangga patung, saya melihat sepasang titik merah menyala. Awalnya saya pikir itu hanya pantulan cahaya dari mata kucing atau binatang malam lainnya. Namun, titik merah itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah saya, intens dan penuh ancaman. Perlahan, dari kegelapan di balik pilar itu, sebuah sosok mulai terbentuk. Tingginya jauh melebihi manusia normal, dengan bulu-bulu gelap yang menutupi sebagian besar tubuhnya. Bentuknya tidak sepenuhnya jelas, seperti gabungan antara hewan dan manusia, namun aura yang dipancarkannya begitu kuat dan primal. Matanya yang merah menyala itu terus terpaku pada saya. Lalu, sosok itu menggeram. Bukan geraman hewan biasa, melainkan suara rendah, berat, yang seolah berasal dari perut bumi. Getarannya terasa hingga ke telapak kaki saya. Saya terpaku di tempat, lidah saya keluh, seluruh tubuh saya gemetar hebat. Saya tidak bisa mendeskripsikan dengan pasti wujud makhluk itu, karena sebagian tertelan bayangan dan sebagian lagi mungkin karena pikiran saya yang sudah kalut oleh rasa takut. Namun, energi negatif dan aura kemarahan yang dipancarkannya begitu nyata.
Saya merasa seolah sedang berhadapan dengan perwujudan kemarahan alam, atau mungkin penunggu kuno pulau ini yang merasa terganggu oleh kehadiran saya. Ini bukan lagi sekadar cerita atau legenda, ini adalah kenyataan mengerikan yang sedang saya hadapi seorang diri di tengah kegelapan Pulau Kumala. Insting bertahan hidup akhirnya mengambil alih. Tanpa pikir panjang lagi, tanpa memedulikan kamera yang mungkin terlepas atau terjatuh, saya membalikkan badan dan lari. Saya lari secepat yang saya bisa, menjauhi patung lembu swana dan sosok mengerikan itu. Saya tidak berani menoleh ke belakang, takut jika makhluk itu mengejar. Suara geramannya masih terngiang-ngiang di telinga saya, bercampur dengan derap langkah saya sendiri yang memecah kesunyian malam. Napas saya tersengal-sengal, paru-paru terasa seperti akan meledak. Saya berlari tanpa arah yang jelas, hanya mengikuti insting untuk menuju ke arah dermaga, tempat saya pertama kali datang. Beberapa kali saya tersandung akar pohon atau batu, namun rasa takut membuat saya segera bangkit dan terus berlari. Kegelapan pulau yang tadinya menantang kini menjadi labirin yang menakutkan. Saya merasa setiap bayangan pohon adalah sosok yang mengintai, setiap suara gemerisik daun adalah langkah makhluk itu. Saya berteriak minta tolong sekeras-kerasnya, berharap ada keajaiban, meskipun saya tahu itu hampir mustahil di tengah pulau terpencil pada dini hari seperti ini. Entah berapa lama saya berlari dan berteriak, hingga akhirnya saya melihat secercah cahaya lampu perahu di kejauhan, di atas permukaan Sungai Mahakam. Harapan seketika membuncah. Dengan sisa tenaga, saya berlari menuju tepi pulau yang paling dekat dengan cahaya itu, terus berteriak dan melambaikan senter saya yang cahayanya mulai meredup. Keberuntungan rupanya masih berpihak pada saya. Seorang nelayan yang kebetulan sedang mencari ikan di sekitar pulau pada jam-jam tak lazim itu mendengar teriakan saya dan melihat cahaya senter saya. Ia mengarahkan perahunya mendekat. Dengan tubuh gemetar dan napas yang masih memburu, saya menceritakan secara singkat apa yang terjadi, meskipun saya yakin nelayan itu mungkin menganggap saya gila. Tanpa banyak bertanya, ia membantu saya naik ke perahunya dan membawa saya kembali ke dermaga di Tenggarong. Setibanya di daratan seberang, saya langsung ambruk karena kelelahan fisik dan mental. Selama beberapa hari setelah kejadian itu, saya menderita demam tinggi. Setiap kali memejamkan mata, bayangan sosok bermata merah dan geraman rendah itu kembali menghantui mimpi-mimpi saya. Pengalaman itu meninggalkan trauma yang cukup mendalam. Sebagai oleh-oleh yang tak akan pernah saya lupakan, beberapa hari setelah kejadian itu, saya menemukan beberapa bekas goresan kecil yang memerah di lengan kiri saya. Saya sama sekali tidak ingat kapan atau bagaimana saya mendapatkannya. Tidak ada ranting atau benda tajam yang saya ingat mengenai lengan saya saat berlari. Goresan itu terasa sedikit perih dan butuh waktu beberapa minggu untuk benar-benar hilang. Mungkin itu adalah tanda mata dari penunggu Pulau Kumala, pengingat abadi akan malam terlarang yang pernah saya jalani di sana. Foto-foto yang berhasil saya ambil malam itu, beberapa di antaranya buram karena tangan gemetar, menjadi saksi bisu kengerian yang saya alami. Dalam ajaran Islam, keberadaan makhluk gaib seperti jin adalah sebuah fakta yang tidak dapat dipungkiri, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan berbagai hadis. Allah menciptakan jin dari nyala api, dan mereka hidup berdampingan dengan manusia di alam yang berbeda dimensi. Di antara mereka ada yang muslim dan ada yang kafir, setan, ada yang baik dan ada yang jahat. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat manusia, sedangkan manusia umumnya tidak bisa melihat mereka kecuali atas izin Allah atau dalam kondisi tertentu. Interaksi antara manusia dan jin bisa terjadi, terkadang tanpa disengaja, terkadang karena ulah manusia itu sendiri yang melanggar batas atau melakukan perbuatan yang mengundang mereka. Tempat-tempat yang lama kosong, sepi, gelap, terbengkalai, atau memiliki sejarah kelam, seperti beberapa sudut di Pulau Kumala yang mulai tak terawat, seringkali menjadi tempat yang disukai oleh bangsa jin untuk tinggal. Demikian pula tempat-tempat yang dianggap keramat atau memiliki penunggu, berdasarkan kepercayaan lokal, seringkali memang dihuni oleh mereka.
Mengunjungi tempat-tempat seperti itu, apalagi dengan niat yang kurang baik, menantang, atau tanpa adab kesopanan, dapat memicu reaksi dari mereka. Penampakan, suara-suara, atau gangguan fisik bisa jadi merupakan cara mereka untuk menunjukkan eksistensi atau ketidaksenangan mereka. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah dari segala macam gangguan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, termasuk dari gangguan jin dan setan. Membaca doa-doa perlindungan, seperti ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas, serta senantiasa menjaga wudhu dan berzikir kepada Allah adalah benteng utama. Selain itu, adab ketika memasuki tempat baru atau tempat yang dianggap angker juga penting, seperti mengucapkan salam, meskipun tidak ada orang terlihat, tidak berkata-kata kotor, tidak berniat buruk, dan tidak melakukan perbuatan maksiat. Kisah yang saya alami di Pulau Kumala ini memberikan banyak sekali pelajaran moral. Pertama, jangan pernah meremehkan cerita atau peringatan dari masyarakat lokal mengenai suatu tempat, karena seringkali ada butir-butir kebenaran di dalamnya yang didasari oleh pengalaman turun-temurun. Kedua, rasa penasaran dan ambisi, meskipun baik untuk pengembangan diri, tidak boleh melampaui batas kewajaran dan mengabaikan akal sehat serta norma yang berlaku. Keputusan nekat saya untuk tinggal semalaman di pulau itu adalah contoh arogansi yang hampir mencelakakan diri saya sendiri. Ketiga, pentingnya menjaga adab dan kesopanan dimanapun kita berada, menghormati tuan rumah, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Pada akhirnya, pengalaman ini menyadarkan saya akan kecilnya diri ini di hadapan luasnya ciptaan Allah, termasuk dunia gaib yang eksistensinya tak bisa kita sangkal. Keberanian sejati bukanlah menantang bahaya atau makhluk gaib, melainkan keberanian untuk mengakui keterbatasan diri dan selalu bersandar hanya kepada kekuatan Allah. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungannya dari segala mara bahaya dan godaan yang menyesatkan. Pengalaman ini mengajarkan saya untuk lebih bijak dalam melangkah dan lebih tawadhu dalam menjalani hidup. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.